Oke, udah pukul 20.05 ya. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Oke, seperti biasa kita di hari Rabu ini, tiap hari Rabu pasti kita akan mengadakan, khususnya di Linux NF, ada yang namanya ngobar ya, yaitu ngoprek bareng dari para pengurus-pengurus atau alumni-alumni dari STT Terpadu Nurul Fikri nih. Nah, untuk ngobar kali ini dengan materi yang akan disampaikan oleh Mas Hadian Abdul Aziz, yaitu bantuan dan manajemen software di Linux. Ya, jadi BTW ini udah ngobar yang ke-8 ya, mungkin di sini ada yang baru join, ada yang mungkin mahasiswa baru di STT Terpadu Nurul Fikri, jadi kita welcome. Jadi mungkin setiap Rabu nanti teman-teman bisa ikut di ngobar kali ini. Oke, untuk malam ini saya akan setting waktunya itu 1 jam. Jadi siapin mungkin peralatannya ya untuk ngoprek bareng nanti, yaitu bisa pakai OS Linux Ubuntu, atau mungkin ada yang teman-teman di sini udah pakai Linux dari full version gitu ya, bukan virtual lagi. Terus setelah itu nanti teman-teman bisa ada sesi tanya jawab kepada pemateri, yaitu Mas Adian. Lalu nanti ada sesi feedback, yaitu teman-teman nanti mengisi feedback tentang acara malam ini. Lalu nanti yang terakhir ada foto bersama ya. Oke, di sini udah ada pemateri kita, Mas Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adian, apa kabarnya, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat-sehat. Mohon Nanti maaf, gimana saya kabar? pakai kamera nih untuk menjernihkan koneksi. Oh, kameranya dimatiin aja ya? Apa? Terserah. Oh ya. Kalau koneksinya kurang bagus ya dimatiin juga nggak apa-apa. Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Adian, materi-materinya udah disiapin, Mas? Siap, siap insya Allah. Insya Allah. Oke, mungkin saya kasih waktu 1 jam ya, mungkin dimulai dari sekarang, Mas. Oke, saya persilakan kepada Mas Adian, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini ya ini diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemateri yang insya Allah nanti kita di sini judulnya ngoprek bareng ya. Jadi kalau misalkan nanti saat ngoprek ada kesalahan atau ada dan lain-lain itu kita bisa sama-sama saling mengingatkan gitu ya. Dan juga insya Allah harapannya ya kita dapat memahami materi pada malam hari ini gitu. Nah, untuk materi pada ngoprek kali ini, sebelum kita mulai, astagfirullah, mari kita sama-sama berdoa ya, biar ilmu kita semakin berkah dan bermanfaat ya. Jadi kedepannya nanti bisa kita gunakan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Izin share screen ya, bisa share screen kan? Siap, bisa, Mas. Oke, sudah terlihat. Lihat ya. Oke, untuk pertemuan pada malam hari ini kita bakal ngoprek dengan judul bantuan dan manajemen software di Linux. Nah,
Jadi yang pertama ini ada bantuan ketika kita sedang menggunakan Linux, terutama Linux Ubuntu ya, yang mungkin teman-teman sudah menggunakan, atau mungkin ada yang menggunakan selain Ubuntu juga, nanti bisa sharing gitu. Dan ada nggak sih tips selain dari Ubuntu gitu, atau mungkin ada perbedaan-perbedaan gitu, bisa sharing nanti. Tapi untuk pada malam hari ini kita fokus di Ubuntu. Yang pertama adalah bantuan di Linux. Nah, ini biasanya ketika kita sedang menggunakan sistem operasi Linux, kita pasti sering dong mengalami kesulitan gitu. Kayak, ini buat apa sih sebenarnya perintah ini buat apa perintah ini gitu. Atau bahkan perintah di Linux tuh ada apa aja sih kan gitu, kita suka bingung ya. Dan kadang juga nggak hafal gitu buat diapalin, tapi sebenarnya nggak perlu kita hafalin gitu, karena kita bisa ngelihat apa aja perintah yang ada di Linux, terutama Linux Ubuntu gitu ya, dengan menggunakan bantuan yang ada di Linux gitu. Jadi sebenarnya buat menggunakan Linux, biasanya kan kita menggunakan Linux kan lebih, mungkin ada yang lebih nyaman di terminal, ada yang, atau mungkin yang baru hijrah tuh biasanya masih menggunakan ini ya, yang di tampilan gitu. Nah, supaya kita terbiasa mungkin bisa mulai lebih sering di terminal. Dan mungkin kesulitan yang pertama adalah yaitu kita nggak hafal perintahnya apa aja gitu. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu ngapal gitu, kita cukup cari tahu bagaimana caranya kita menggunakan bantuan yang ada di Linux gitu. Di internet juga sebenarnya udah bertebaran ya, ada banyak bantuan yang ada di Linux. Kalau kita misalkan bingung atau ada problem, itu ketik aja problemnya, terus pasti ketemu jawabannya gitu. Nah, dari Linux sendiri itu udah ada panduannya, ada 4 yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama help. Jadi kita ketik di terminal itu, kita ketik help itu, nanti bakal ada bantuan gitu langsung, yang dikasih lihat apa aja kita ketika kesulitan dan lain-lain gitu. Terus yang kedua ada man ini manual page gitu, jadi kayak buku manual ya, manual book, yang ngejelasin secara setelahnya ya, secara lengkap gitu ya, secara itu bisa kita baca, tapi mungkin versinya bahasa Inggris gitu kalau di Linux. Atau mungkin ada versi Indonesianya tapi bukan di Linux tapi di internet atau di website, itu bisa searching gitu, pasti ada bantuan Linux atau website lain yang berkaitan dengan Linux, itu banyak sebenarnya di internet. Kemudian yang kedua ada option min help. Nah, ini sebenarnya sama dengan man, nanti bakal kita cari tahu lebih jelas. Terus yang keempat ada info gitu. Nah, di samping keempat ini tadi ya, ada juga bantuan di internet yang lebih banyak lagi gitu, dan mungkin bisa kita cari tahu lebih jelas lagi gitu. Next, yang pertama, ini review ya. Ini udah pernah dijelasin mungkin sama teman kita sebelumnya, tips mempelajari komen dalam Linux gitu, komen Linux. Jadi ketik min help setelah nama perintah untuk melihat dokumentasi dari perintah tersebut gitu. Kayak misalkan mkdir spasi min help gitu. Nah, itu kita bakal tahu mkdir itu fungsinya buat apa aja, terus dan lain-lain di cara penggunanya. Terus yang kedua, jika layar tampilan dipenuhi oleh teks, ketikkan clear untuk membersihkannya. Nah, itu kan ketika muncul tulisan-tulisan gitu kita bingung, wah ini udah selesai nih, masa terminal harus di close lagi gitu. Ketik clear aja, nanti langsung bersih gitu. Terus ketik history untuk lihat riwayat, terus ketik dan untuk gabungin dua perintah secara langsung. Nah, terus untuk membantahkan perintah yang sedang berjalan, tekan Ctrl C. Nah, nanti kita bakal ngoprek bareng di terminal langsung gimana cara menggunakan ini. Dan ini semacam shortcut yang mungkin ini perintah dasar kayak min help, terus clear dan history, itu insya Allah bakal berguna banget ke depannya ketika kita sudah mulai sering menggunakan terminal gitu. Dan selanjutnya yang pertama ini cara mendapatkan bantuan help gitu. Pertama, ketik help gitu. Nanti bakal muncul seluruh perintah dalam shell tersebut gitu. Help ini digunakan untuk mendapatkan bantuan dari perintah shell gitu, perintah internal shell. Kayak misalkan pwd, nanti ada informasi lengkapnya gitu. Dan selanjutnya cara mendapatkan bantuan man. Nah, ini ada banyak ya, maksudnya nanti bisa kita coba cek satu-satu gitu, atau ketika
kita butuh apa, kita bisa cari tahu gitu ya. Sintaksnya itu rumusnya ya, man, terus option, terus ada section, terus ada page gitu. Keterangannya option ini ya kayak keywordnya gitu, kayak menampilkan halaman manual yang cocok dengan keyword. Atau min A menampilkan seluruh halaman manual yang cocok. Min W menampilkan lokasi direktori dari halaman manual. Terus page ini halaman manual ya. Nah ini yang tadi, yang section ini. Tadi kan ada section ya. Bentar. Nah ini option, ada section juga. Nah ini bisa kita cari kayak ada name, synopsis, description, option, argument, dan lain sebagainya. Nanti bisa kita coba ini fungsinya apa, ini buat apa gitu. Next. Nah, tadi dari manual page ada juga kayak bantuan option min help gitu. Nah ini bentuknya sama seperti man gitu. Kayak misalkan kita pengen lihat langsung bentuk dari perintah ls gitu, langsung aja ketik ls min help, nanti itu langsung muncul dokumentasinya gitu atau bantuannya. Kayak kalau misalkan pakai man juga sama, man terus perintahnya terus section page itu untuk halamannya gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat ada bantuan info. Nah, info ini untuk melihat perintah yang lebih lengkap lagi gitu, kayak info spasi ls gitu. Atau coba ketik info aja gitu, nanti muncul ininya. Kemudian selanjutnya how to. Nah ini how to ini dokumentasi lengkap ada di web, nama webnya itu tldp.org. Nah ini kita bisa cari di sini, insya Allah lumayan lengkap untuk dokumentasinya, kayak apa aja terus dan lain-lain itu bisa kita cari sebenarnya. Ya mungkin kendalanya buat kita yang masih istilahnya level bahasa Inggrisnya itu masih standar ya, belum explore, ya mungkin kita harus membiasakan diri gitu dengan bahasa Inggris gitu. Kemudian selanjutnya manajemen software. Nah, tadi kan kita udah belajar terkait bantuan di Linux. Terus juga selain dari 4 itu yang dari Linux tadi, ada how to juga, yaitu tldp.org. Nah, di selain itu sebenarnya ada banyak kayak di Google atau website yang berbahasa Indonesia yang terkait bantuan di Linux itu banyak. Atau ketika kita mengalami suatu problem, kendala, dan lain-lain, kita bisa tanya melalui Google, itu biasanya ada jawabannya. Atau kalau memang kita sedikit kebingungan dan lain-lain, itu ada komunitas kayak semacam Linux gitu dan lain-lain. Itu kita mungkin bisa bertanya juga ke sesama pengguna Linux yang lain gitu. Itu salah satu bantuan juga sebenarnya gitu ya. Kayak bantuan di luar dari perintah sih sebenarnya, kayak ada kendala atau problem itu bisa kita cari tahu di situ. Kemudian kita lanjut ya ke manajemen software. Nah, ini manajemen software ini kita menggunakannya untuk merapihkan ya, atau aplikasi-aplikasi yang ada di Linux untuk di manage gitu. Nah, Ubuntu ini menggunakan package manager atau sistem manajemen paket yang disebut APT, Advanced Packaging Tool, untuk mengelola software gitu. Nah, package manager ini, APT ini disebut sebagai repository gitu. Kemudian ada 2 ya untuk manajemen software ini, yaitu kita bisa melalui berbasis GUI yang seperti biasa kita gunakan ketika menggunakan Windows, atau bisa kemudian kita menggunakan terminal atau CLI ya, command line. Ini kita next. Wait. Nah, ini yang mungkin bisa kita gunakan
Ubuntu Software Center gitu. Ketika kita ingin download suatu software atau uninstall suatu software, itu kita bisa menggunakan Ubuntu Software Center. Nanti di situ kita bisa ketik misalkan aplikasi apa yang ingin kita download atau kita install. Kita ketik VLC contohnya ya. Ketik VLC, kemudian install di Ubuntu Software Center. Nah itu selesai install, kemudian bisa kita gunakan, bisa kita lihat informasi softwarenya, terus letak lokasinya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, melalui Ubuntu Software Center ini kita juga bisa manage seperti uninstall. Kemudian selain itu ada juga update, itu bisa melalui Ubuntu Software Center. Ini yang berbasis GUI ya. Kemudian selanjutnya ada yang berbasis CLI atau kita menggunakan repository. Nah, ini teorinya Ubuntu menyimpan semua program atau software di lokasi yang disebut repository. Itu sebuah tempat yang berisi paket-paket program atau software yang dapat di-download dan install dengan menggunakan aplikasi manajer paket, package manager, seperti Ubuntu Software Center, Synaptic Package Manager, apt-get atau apt gitu. Nah, ini yang berbasis CLI ini ada dua. Yang pertama itu ada apt. Ya, biasanya kan sudo apt update gitu kita sebelum download sebuah aplikasi melalui terminal, biasanya kayak gitu juga kan. Nah, ini apt, singkatan dari Advanced Packaging Tool gitu. Ubuntu menggunakan package manager atau sistem manajemen paket yang disebut apt untuk mengelola software. Package manager apt memiliki database software yang disebut repository gitu. Kemudian yang kedua, selain apt, yang kedua ada DPKG. Nah, ini yang kedua, Debian Package Manager. Perintah yang digunakan untuk mengelola software berbasis Debian dan file yang memiliki ekstensi deb. Kayak misalkan gini, kita download aplikasinya di luar dari Ubuntu Software Center ya. Kayak misalkan langsung ketik di Google download aplikasi apa untuk versi Linux gitu. Kayak misalkan contoh Google Chrome. Kita ketik di Google, kemudian mencari Google Chrome download, itu kan pasti bukan .x kan ekstensinya, pasti ekstensinya itu .debian, .deb gitu. Kemudian kita download. Untuk menginstalnya ini, nah ini ada perintahnya menggunakan Debian Package Manager ini. Itu untuk DPKG ya. Kemudian selanjutnya ngobar ya. Kita sama-sama coba cari bantuan. Kemudian juga coba menggunakan materi yang sudah kita dapat, kayak install gitu dan lain-lain. Sampai sini sejauh ini ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua? Ya, teman-teman yang mau bertanya sama Bang Hadian bisa langsung bertanya aja ya. Saya juga baru ini sih, apa namanya, dari yang dijelasin tuh kan kayak apt, dpkg. Di situ asal make-make aja tuh. Nggak tahu singkatannya. Jadi baru tahu di sini sih. Jadi ada ilmu baru lagi, refresh lagi, kayak gitu. Ya, apt itu sebenarnya untuk salah satu manajemen software ya di Linux. Kayak download, terus update kan, sudo apt update gitu. Biasanya gitu sebelum download. Update dulu itu biasanya kita. Betul. Kita asal main pakai aja tuh. Biasanya kita kayak searching di Google nih, misalkan cara download apalah misalkan yang buat versi Linux-nya gitu. Terus kita ikutin perintah-perintahnya, sudah apt update, sudah apt ini, terus Upgrade. teorinya sebenarnya seperti ini gitu. Manajemen software. Sambil ini ya. Sambil jalan aja, sambil praktek aja. Kita coba praktek. Oh iya. Masih share screen nggak ini? Masih ya? Belum. Di share screen ulang. Nah, ini udah kelihatan ya? Oke, udah.
Nah, kita coba dari misalkan terminal ya untuk bantuan. Tadi yang pertama ini, bantuan ini kan ada 4 ya. Ada help, man, option min help, terus ada info. Nah, yang pertama ini kita coba Bang, itu kayaknya PPT-nya belum ke-share. ya, PPT-nya. Oh ya, ini kan kita ini Langsung praktek aja, oke. apa masih lanjut di PPT? Karena PPT-nya udah habis sih sebenarnya. Oh itu, lanjut aja praktek. Oh, ini dia. Nah, ini waktunya ngobar gitu. Karena Debian Package Manager ini terakhir. Sambil kita coba praktek ya. Tadi yang udah dijelasin. Yang pertama ini help. Nah, ini kayak misalkan kita sedang kebingungan di perintah gitu. Nah, ini bisa kita lihat ada perintah apa aja di dalam terminal gitu. Kayak ada banyak JNU bash bla bla gitu ya. Ketik help untuk melihat daftar gitu, untuk melihat list. Help spasi name untuk cari lebih tahu fungsi dari sebuah nama gitu. Menggunakan info bash dan lain-lain gitu ya. Kayak misalkan tadi di contohnya yang di PPT itu ada help spasi PWD. Nah, ini di sini bakal ngejelasin fungsi dari PWD terus itu. Kayak print the name of the current working directory. Jadi bakal mencetak nama yang direktori yang sedang berjalan gitu. Terus ada optionnya. Option ini bisa min L, yaitu untuk print nilai dari PWD yang Maaf Bang, ada gitu. kayak terminalnya belum ini nih, belum terlihat di share screen. Oh, belum terlihat. Iya, terminalnya. Bentar. Oh iya. Bentar. Nah, ini kelihatan ya? Oke, siap-siap. Nah, ini dia. Tadi balik lagi ke awal, ada help. Nah, ini buat ngeliat semua perintah apa aja ya, list-list perintah yang ada kayak ketik help spasi name, itu nanti bakal cari tahu secara lengkap terkait sebuah name. Kayak tadi contohnya yang di slide itu help spasi PWD. Nah, ini PWD ini nanti bakal dari Linux sendiri bakal ngejelasin apa itu PWD. PWD ini untuk mencetak sebuah nama dari direktori yang sedang bekerja gitu, dari direktori yang sedang berjalan. Terus ada optionnya min L, nanti bakal mencetak value dari PWD gitu, dari direktori tersebut. Atau misalkan contoh min P, nanti bakal mencetak direktori fisikal gitu ya, tanpa simbolik links gitu, dan seterusnya gitu. Ada banyak yang bisa kita gunakan gitu. Ini yang pertama ya, untuk bantuan help. Jadi ada help PWD juga. Terus yang kedua ada bantuan man ya, man. Kan sintaksnya itu kan man spasi option terus section page bla 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 gitu ya. Nah, kalau kita ketik man langsung di terminal bakal ditanya what manual page do you want gitu. For example try man gitu. Jadi bakal nunjukin manual page dari man itu gitu. Coba kita ketik man. Nah, ini bakal nunjukin lengkapnya. Man 1 name man strip. Oh, man ini adalah sebuah interface dalam suatu sistem reference manual gitu. Sinopsis bla 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 tadi yang ada table tadi ya, ada description, terus ada examples, man spasi ls untuk display the manual page for the item program ls gitu, man spasi, dan seterusnya gitu ya, ada banyak kita cari tahu gitu kalau kita bingung. Ada default dan lain-lain. Manual page man 1 line 214 press H for help or Q to quit ya, H dia bakal kesini atau Q terkeluar. Nah, keluar. Tadi ya yang review tadi yang pertama tadi kita bisa coba ketik clear, ini nanti bakal membersihkan semua yang ada di atas sini gitu. Kita enter, nah, ini langsung bersih nanti perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua tadi ada history, bakal menampilin apa aja istilahnya yang
perintah-perintah yang kita gunakan selama ini gitu ya, di Linux. Clear lagi. Nah, begitu. Nah, terus tadi setelah man ada option min help ya. Min help yaitu bantuan perintah yang ditampilkan menambahkan option min help. Kayak misalkan perintah ls untuk melihat lebih lengkap ditambahin pasti min help. Ini nanti bakal tampilin dokumentasi lengkapnya di awal. Usage ls pasti option untuk apa, cara penggunanya begini, datorinya seperti ini, ls min a, ls min a besar gitu, ls min a atau ls min l dan lain-lain seterusnya gitu. Kayak ls min a itu buat all itu semua, terus dan lain-lain, ls min s terus begitu dah, ada banyak. Kemudian coba kita mkdir spasi min help. Nah, ini nanti bakal nunjukin semua bantuan atau dokumentasi lengkap dari mkdir itu. Mkdir spasi option titik directory dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada info. Kita clear dulu. Info ini untuk melihat informasi lebih lengkap ya dari suatu page. Coba kita ketik info dalam suatu terminal, nanti bakal muncul seperti ini gitu. Nah, ini lengkap nih, langsung muncul semuanya. Di sini ada banyak ini ya, kayak ada JNU utilities, terus ini info lebih lengkap dari suatu perintah gitu. Kayak contohnya kita quit dulu ya, info spasi ls. Nah, ini insya Allah lengkap dokumentasinya, dan kita bisa cari tahu kayak kalau kebingungan dan sebagainya. Quit. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, tadi kan ada 4 ya. Yang terakhir itu ada website ya, yang namanya itu how to. Salah satu dokumentasi yang bisa digunakan di luar sistem Linux Arduino Auto, tldp.org ya. Nah, ini Linux, contoh Linux documentation project. Di sini ada banyak, ada LDP information, ada FAQ, frequently asked question, dan lain-lain. Ada how to submit, resource. Ini untuk bantuan ya. Tadi kita sudah coba bantuan dari terminal, terus juga bantuan di sini juga, di luar di internet. Terus kadang kan kita juga kalau bingung dengan suatu pertanyaan, kita bisa ketik Google juga gitu. Perintah ini buat apa, perintah ini buat apa gitu. Oke, sampai sini untuk bantuan. Ada ini nggak, ada yang mau ngasih masukan atau saran? Oh, ada dari Mas Bambang. Silakan Mas Bambang, bisa di-unmute. Izin bertanya, Bang Hadian. Berarti untuk install software atau aplikasi itu ada 2 cara ya? Berarti ada yang dari Ubuntu Software Center sama CLI ya? Ya, ada 2. Nah, kadang di Ubuntu Software Center tuh ada yang nggak ada aplikasinya gitu. Misal kayak WA gitu. WA kan pas saya cari di Ubuntu Software Center tuh nggak ada yang resminya gitu. Berarti mau nggak mau harus pakai CLI ya, atau gimana tuh? Ya, betul. Jadi Ubuntu Software Center ini itu nggak, istilahnya ya, nggak bisa dibilang lengkap gitu ya. Sebenarnya bukan dari 2 hal ini aja ya, bukan dari Ubuntu Software Center ataupun CLI, tapi dari apa ya, dari OS-nya sendiri gitu. Kadang ada suatu aplikasi yang masih belum support gitu untuk OS Linux. Sebenarnya kendala utamanya di situ sih. Kayak misalkan suatu game atau
WA gitu. WA sebenarnya support Linux juga ya, jadi bisa cari caranya gimana di Google. Nah, jadi kadang Ubuntu Software Center juga nggak nggak sepenuhnya ada gitu. Di Linux ini kan apa ya? Kita bisa cari aplikasi istilahnya itu yang open source gitu ya, open source. Kayak misalkan kita pengen menggunakan Microsoft PowerPoint ya, atau Microsoft Office. Nah, itu nggak bisa sebenarnya kita pakai itu di Linux. Kita bisa pakai alternatifnya yang open source, kayak misalkan ada LibreOffice gitu. Itu bisa kita install melalui Ubuntu atau kita search Google. Nah, itu nanti bisa melalui apt atau Debian. Debian itu kita ketik Google, nanti ada versi Debian gitu. Jadi emang kendalanya di situ sih buat Bambang ya. Tapi kalau WA bisa di install. Tapi Anda coba belum tahu sih, ada nggak sih versi ininya, versi Linuxnya buat aplikasinya. Seharusnya ada sih kalau untuk aplikasi sebesar WA ya. Terus akhirnya itu ente ini apa, installnya dari mana, Bambang, buat Linux? Yang mana tuh? Yang WhatsApp itu. Pas saya cari kemarin kan mau install WA di Linux, ternyata pas googling gitu di Ubuntu Software Center tuh nggak ada yang resmi gitu, adanya dari pihak ketiga yang nyediain aplikasi WA buat Linux Ubuntu. Akhirnya ini pakai WA web aja di Google Chrome. Oh iya, akhirnya WA web ya. Iya. Kadang emang gitu sih. Jadi kayak suka ada pengembang dari ini ya, dari apa namanya, pihak ketiga yang nyediain gitu. Tapi bahaya juga sebenarnya. Ada juga yang pihak ketiganya ini tidak resmi gitu dari WA gitu. Jadi tetap harus hati-hati sih buat cari versi Linux. Istilahnya kita harus rajin gitu untuk cari versi Linux. Gitu. Iya, di situ sih paling kemarin mau install ragu-ragu. Ini keras nggak nih aplikasinya? Iya, iya. Itu aja sih mungkin. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Silahkan buat Rama Fajar ya untuk bertanya. Halo Rama, bisa ini nggak on mic? Oh, mungkin nggak ada ya. Ya, jadi itu ya. Kita lanjut ya buat apa istilahnya, ngoprek di bagian manajemen software. Dan nanti kalau Rama udah ada, yang bisa kabarin ya. Nah ini, kita coba download suatu aplikasi dari Ubuntu Software. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Mas. Nah, contoh kita mau download VLC buat contoh. Nah, VLC ini ada di Ubuntu Software Center ini gitu. Bisa kita klik buat kita download, buat kita install ya, install. Ini di sini klik install gitu ya. Nah, nanti bakal minta password buat download ini. Kelihatan kan? Nah, setelah kita ngasih password, istilahnya kayak sudo gitu ya, sudo. Setelah masukin password nanti bakal install. Nah, ini suka ada ini apa? Misalnya problem-problem tersendiri lah buat pengguna Linux ya, kayak unable to install VLC, status code 409, bla 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 gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan kita ada problem seperti ini, sebenarnya kita bisa tanya di Google atau cari jalan pintas. Jalan pintas biasanya lewat terminal gitu. Lewat terminal itu menurut Anda ya, menurut Anda pribadi, lebih powerful gitu dibanding menggunakan Ubuntu Software Center buat install suatu aplikasi gitu. Nah, gagal lagi kan kayak gini. Biasanya sih kendala kayak gini muncul karena ada ini sih, kayak ada problem ketika awal-awal pertama kali install Linux ya. Nah, jadi ada problem-problem seperti ini gitu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa install? Yang kedua, selain menggunakan Ubuntu Software Center, kita bisa menggunakan apt.
change package tool ya. Nah itu kita nggak hafal sebenarnya perintahnya itu apa, kayak sudo apt update, sudo apt get dan lain-lain sebenarnya. Ini kita searching di Google, searching aja kira gitu ya. Install VLC Ubuntu. Nah ini Ubuntu 20.04. Ini kan ada banyak website bantuan-bantuan ya. Contohlah ini. Nanti ada manualnya kayak sudo apt update gitu kan, biasanya kita ngikutin internet ya. Sudo apt update nanti bakal update. Terus sudo apt install VLC. Nah coba kita klik, coba kita ini ya praktek sudo apt update password. Nah ini kalau masukin password bakal update lebih dahulu sebelum install, terus sampai agak lama ya, tapi kalau ini harus cepet sih kalau masih kosong. Sambil nunggu ada yang mau nanya nggak? Ada nih, ada dua nih. Yang pertama dari Mas Rama. Jadi waktu itu saya pernah install software, tapi bentuk file softwarenya itu berbentuk arsip. Setelah diekstrak, saya harus jalanin filenya lewat terminal dan ketik /file_software. Nah, biar nggak kayak gitu, caranya gimana tuh? Oh iya, mungkin ada bugs mungkin ya. Ini agak ini ya. Agak ya teknis. Mungkin lebih ke ini ya, suatu case ya dalam ketika kita install suatu software ya. Kayak sering terjadi sebenarnya. Kayak tadi nih, problem aneh pribadi biasanya emang beda-beda gitu. Lah, udah selesai install berarti. Iya udah selesai. Enggak nih belum. Saya coba nih remove dulu. Kayak tadi ada muncul problem di aneh pribadi ya. Itu karena entahlah waktu aneh pertama kali install Linux itu memang ada problem tersendiri gitu. Jadi sering gagal gitu kalau download dari Ubuntu software gitu. Nah mungkin aneh kurang tahu sih. Jadi buat Rama ini ya, ketika install software mungkin bentuk arsipnya itu Debian ya. Jadi beda sama apa istilahnya Windows. Kita selesai install aplikasi, klik 2 kali kan langsung jalan gitu. Nah kalau lewat terminal itu ada perintah tersendiri. Jadi kita tetap ikutin yang ada di websitenya gitu, gimana cara ketik perintahnya dan lain gitu. Atau kalau ada problem bisa dicari di search di Google, kayak diketik aja secara rinci apa problemnya apa di situ di Google. Insya Allah muncul gitu. Walaupun sebenarnya PR selanjutnya adalah kita cari jawaban yang tepat apa gitu. Di situ sih. Nah, mungkin semoga terjawab tuh pertanyaannya untuk Mas Rama. Yang kedua dari Muhammad Iqbal, mau tanya Kak, apakah benar install aplikasi melalui CLI itu prosesnya akan lebih cepat? Oke. Jadi lebih cepat atau enggaknya, yang pertama sebenarnya balik lagi ke kecepatan internet ya. Mungkin kelihatannya lebih cepat gitu kalau lewat terminal, tapi aneh belum pernah nyoba sih buat ngebandingin kayak download pertama dari JUI ya, dari Ubuntu software itu kecepatannya berapa terus dari itu. Tapi kalau lewat terminal kerasa kayak lebih enak gitu ngelihatnya, kayak langsung ada tulisan-tulisan di terminalnya terus langsung kelihatan selesai. Jadi mungkin kelihatan lebih ringan, lebih detail, dan kita nunggunya itu enak gitu. Dibanding dengan kita langsung install dari JUI atau Debian gitu. Jadi kerasa sebagai anak Linux itu mungkin lebih berasa lah istilahnya gitu ya, dibanding kayak download biasa itu kerasanya kayak masih anak Windows gitu kan, ada sprite tersendiri gitu buat anak Linux. Jadi ya, atau mungkin ada kayak biasanya kan kita udah mulai sering menggunakan ini ya terminal gitu ya, makin lama semakin terbiasa dan ngeliatnya enak aja gitu buat download langsung dari terminal gitu. Nah, ini kita lanjut, tadi udah update ya. Nah ini ketik perintah
sudo apt install VLC. Sudo apt install VLC. Nah ini key kita lagi install VLC gitu. Semoga nggak ada problem sih. Nah ini kan kita bisa ngeliat kayak gini. Jadi mungkin kerasanya lebih cepat gitu dibanding ke GW gitu. Tapi menurut aneh sih itu sebenarnya kayak semacam perasaan aja sih lebih cepat mana gitu. Begitu buat Iqbal ya. Kalau secara teknis aneh nggak tahu sih. Mungkin sebenarnya ada jawaban yang lebih ilmiah gitu atau penjelasan lebih lengkapnya kenapa bisa lebih cepat ini dibanding ini. Itu bisa kita cari tahu. Tapi aneh sebenarnya nggak tahu sih. Mungkin ada yang mau nambahin lebih cepat mana gitu secara tekniknya. Ya mungkin semoga bisa terjawab untuk pertanyaannya Mas Iqbal. Ini ada tambahan lagi nih dari Mas Rama nih. Jadi maksudnya tuh softwarenya itu langsung bisa dijalanin di launcher gitu tanpa harus ketik di terminal. Oh mungkin di saat dia download, ya mungkin kayak GUI gitu, tapi ada errornya gitu. Nah Jadi ya. gitu kali ya. Coba ini ya, errornya kan misalkan ini ya, kayak ada error, cara cari solusinya itu kita ketik errornya di Google, itu biasanya ada forumnya juga gitu. Misalkan kita harus jalanin file lewat terminal dan ketik .files_software. Coba aja kita iseng ketik di Google gitu. Apa tadi? File_software. Biasanya kayak ada apa sih istilahnya tuh? Tanya jawab atau ada diskusi-diskusi gitu dari orang-orang internet gitu. Jadi dokumentasi Linux sebenarnya udah lengkap gitu. Bisa dibilang lengkap gitu ya. Ada error apapun itu biasanya kita ketik aja di Google gitu. Misal ketemu. Tapi kalau ini ya ini suatu case tersendiri sih. Ya yang harus dilihat sih aplikasi apa dulu yang mau diinstal. Jadi kalau mau di solve gitu problem solving, biasanya ya yang pertama tadi dari Google atau tutor-tutor di YouTube gitu, yang biasanya bakal bantuin banget. Ya kayak coding lah ya. Kalau kita kurang titik koma juga programnya gagal. Iya itu dia. Ya Nah, kayak iya. gitu aja. Kalau di terminal kita salah sedikit ada ngetik perintah. Pertama bisa salah download, kedua ya bisa salah. Ya pasti kayak pernah kepikiran nggak sih kayak ini di belakangnya ini di komputer ini jadi berantakan nggak sih buat filenya gitu terus dan lain-lain gitu deh kalau ada salah ketik juga gitu. Tapi mungkin lebih sering error sih kalau salah ketik perintah. Sebenarnya lebih kalau salah ketik perintah itu lebih baik salah error dibanding tetap berhasil download tapi malah jadi bingung, jadi salah tempat download gitu, salah direktorinya jadi berantakan. Jadi mungkin lebih baik salah perintah download kalau menurut Ani ya. Nanti kan kalau salah kan kita tinggal ketik perintah yang lebih benarnya lagi. Itu kita sadar kalau kita ada salah ketik perintah gitu ya. Jadi tetap bisa lebih rapi gitu buat direktorinya gitu. Nah kalau salah ketik perintah terus tetap berhasil download itu kayak nanti ada berantakan tersendiri gitu buat kedepannya. Takutnya sih gitu. Kalau menurut sih gitu ya. Jadi lebih hati-hati. Ini kita masih download VLC sebenarnya ini. Iya. Nah kalau tambahan yang dari WhatsApp tadi, yang dari pertanyaan Mas Bambang tuh, awal-awal saya pakai Linux sih emang kalau di Ubuntu server emang nggak ada ya untuk WhatsApp, karena dia kayaknya nggak tersedia untuk Linux. Tapi waktu itu saya kayaknya pernah install tapi dari pihak ketiga gitu. Tapi itu tampilannya sama persis kayak WhatsApp gitu. Dan kayaknya sih aman-aman aja sih. Tidak tahu sih aman-aman apa enggak ya. Nah, itu dia tampilannya sama banget kayak WhatsApp gitu. Yeah. Itu aplikasi desktop sih. Ya, tapi amannya lebih ke WhatsApp ini aja web, biar lebih aman. Iya, sebenarnya di situ sih bahayanya dari pihak ketiga dan problem kita sebagai user Linux adalah
ya itu nggak semua aplikasi support buat OS ini gitu. Jadi ya kita harus terbiasa cari apa aplikasi penggantinya gitu, kayak tadi ada kalau buat Microsoft Office penggantinya ada Libre gitu. Kalau WhatsApp mungkin bisa melalui web, dan hati-hatinya itu kayak ya hati-hati jangan sampai salah pihak gitu kalau kita coba dari pihak ketiga gitu kan unofficial ya, tidak resmi gitu. Ya mungkin ada bahaya-bahaya yang kedepannya kita nggak tahu gitu. Contoh lain itu kayak Spotify gitu. Kita coba download Spotify itu ada pihak ketiga juga yang apa istilahnya eh, yang sebagai provider gitu ya. Kita download dari situ, ya mungkin berjalan sih berjalan gitu buat Linux. Cuman ya mungkin ada, kita nggak tahu lah ada kendala apa ke depannya gitu. Tapi ya banyak sebenarnya buat aplikasi kayak media, terus aplikasi edit video dan lain-lain yang berbasis Linux. Ya kita harus terbiasa sih buat menggunakan aplikasi itu. Nah ini udah selesai, kita download VLC, udah ada gitu ya. Kalau udah selesai, ketik perintah VLC nanti bakal kebuka gitu, atau bakal nampilin apa ininya, apa istilahnya, versi ininya, versi aplikasinya. Buka juga versi media player. Nah ini ada perintah lain dari sini. Ini bisa sudo snap selain apt ya, sudah apt sini. Perintah uninstall mana ya? Nah ini ada perintah uninstall. Kalau buat uninstall, kalau di apt ya, sudo apt remove VLC. Kalau kita uninstall melalui file gini kan kita harus cari dulu ya, ada di mana sih apt-nya gitu, kayak coba kita cari, misalkan di sini. Kita carinya, terus ini, terus klik kanan. Nggak bisa di. Coba di sini, terus di mana, di dokumen atau di download. Cari, susah kan, agak susah sebenarnya nyarinya gitu. Nah buat uninstall VLC itu lebih simple gitu ya. Ini kan kita lagi ada di suatu web yang udah nunjukin caranya buat remove. Kita ketik aja sudo apt remove, itu insya Allah nanti langsung gitu ke uninstall aplikasinya gitu. Terus yes, nah ini udah ke uninstall kayak gitu. Ini buat ini ya, melalui apt, versi apt. Terus versi Debian itu kita bisa coba install VLC Ubuntu 2.04 misalkan ya. Buka ininya aja langsung. Ini biasanya bentuknya Debian kalau kita langsung download langsung di sini. Terus kayak di mana ya? Di versi downloadnya buat Linux. Nah ini kita cari buat Linux. Dapatkan versi untuk Linux Ubuntu coba. Disuruh lewat command lah. Cari yang versi ini ada nggak ya? Debian. Atau contoh tadi ya, Anda coba download Google Chrome, itu lewat versi Debian. Ada nggak sih? Chrome. Nah ini salah satu contoh, misalkan ini Zoom. Ini Zoom versi Debian. Ini Google Chrome AMD 64 versi .debian gitu, ekstensinya Debian. Nah ini selain apt ada juga Debian. Ini di luar dari ini ya, Ubuntu Software Center ya. Dan mungkin lebih banyak melalui Debian gitu dibanding Ubuntu Software Center ini. Tadi kata Bambang mungkin di aplikasi tertentu nggak ada tuh untuk di Ubuntu Software ya, kayak misalkan kita explore. Ini kan ada Blender, ada lain-lain gitu. Ya kalau lewat apa istilahnya, internet itu kita lebih luas gitu buat carinya. Dan untuk versi Linux biasanya
itu ekstensinya itu Debian. Nah, nanti setelah install ini bisa kita coba ya open with software install gitu. Nah, nanti kita bakal installnya itu ya seperti ini gitu, melalui cara ini, atau bisa juga melalui perintah buat menjalankan Debian. Itu nanti bisa kita search di Google cara menjalankan perintah untuk menginstal dari aplikasi yang gitu. Begitu. Jadi ya itu untuk manajemen software ya. Ada Ubuntu Software Center buat install. Dan kita bisa remove juga dari sini gitu buat Google Chrome. Terus juga bisa lewat apt, itu kayak sudo apt update, terus sudo apt install apa gitu, sebutin nama aplikasinya. Terus juga uninstall juga bisa lewat situ, atau update aplikasi juga bisa lewat situ. Terus juga ada versi Debian yang mungkin lebih banyak juga, bisa kita install. Biasanya ada banyak di internet kayak aplikasi apa, misalkan Blender, terus ada, Anda lupa aplikasi open source ya, karena mungkin udah beberapa bulan, hampir setengah tahun gitu nggak buka Linux juga. Ya bisa itu, Anda pernah di itu suatu titik menggunakan Linux full gitu, jadi nggak menggunakan Windows sama sekali gitu, karena tuntutan pas magang ya. Jadi itu semuanya lewat Linux gitu, dan ya itu lama kelamaan ya jadi apa istilahnya, terbiasa dengan sendirinya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi dari Iqbal ya. Nah, kalau kita install tuh kadang mungkin package-nya tuh kurang lengkap gitu ya. Solusinya bagaimana, Kak? Oke, ya mungkin solusinya ya, yang pertama ini solusi yang bisa dibilang solusi langsung ke dasarnya. Jadi aplikasinya misalkan nggak bisa dijalanin udah kita install, kita hapus. Ini kalau menurut Ani ya, yang pertama kita hapus lagi, terus install melalui sumber yang lain gitu, yang mungkin lebih lengkap gitu buat package-nya. Nah, terus yang kedua mungkin bisa update aplikasi yang udah ada, diupdate dulu. Terus mungkin ada package yang tertinggal gitu, yang belum terinstall gitu. Terus juga mungkin tadi ya jawaban Rama Fajar, yang ketiga mungkin bisa ganti repositorinya. Jadi kayak kita install ini tapi letaknya itu salah gitu, itu mungkin bisa dirapikan. Tapi kan kita kadang nggak tahu ya yang benernya di mana gitu ya. Nah, itu mungkin lebih baik kalau menurut Ane cari sumber yang mungkin yang lebih lengkap gitu buat installnya gitu. Ya, Mas Bambang, kayak ada satu pertanyaan terakhir dari Mas Bambang. Silakan Mas, di-unmute. Ya, izin nanya lagi nih Pak, terkait software center ya. Ini kan kalau di Ubuntu kan ada yang namanya Ubuntu Software Center. Nah, kalau di distro Linux lain tuh ada juga nggak sih? Misalnya kayak Linux Mint gitu, atau kayak Kali Linux? Ya, kalau menurut Ane sebenarnya ada. Pasti ada. Cuman mungkin namanya berbeda. Dan buat cara pakainya sebenarnya sama gitu untuk setiap Linux ya. Ya, Linux Mint yang mungkin bisa dibilang mungkin Linux Mint itu yang lebih mirip Windows gitu, atau juga ada Kali Linux dan lain. Mungkin sebenarnya ada sih, tapi ya kalau nggak ada ya itu bisa melalui apt atau Debian, dan mungkin perintahnya pun berbeda sebenarnya setiap Linux. Kayak gini, ini kan kita mau download VLC ya. Nah, ini yang aneh ketik di perintah di Google itu mana? Install VLC Ubuntu 20.04 gitu. Kalau coba Mint, Linux Mint, kan nggak tahu sebenarnya perintahnya itu sama atau beda gitu. Mungkin ada perintah tersendiri atau gimana gitu ya. Itu bisa kita cari gitu. Dan ya nanti ketika kita udah terbiasa di suatu distro, di suatu Linux,
Ya itu nanti kita bakal carinya itu terus gitu. Dan kita pasti punya satu website kita sendiri yang mungkin yang kita percayai gitu, kayak gitu lah. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau Linux Mint masih sama ya, masih sama. Iya, kasih ya. Ya. Ini contoh Linux Mint itu masih sama, sudah pt install VLC gitu. Jadi bentuk perintahnya masih sama. Tapi nggak tahu. Pertanyaan lagi dari Mas Rama, Kak mau nanya, ada 2 pertanyaan gitu ya. Kayak apa? Yang pertama, kan ada macam-macam repositori itu ya, kayak Vocal, Universe. Nah itu perbedaannya apa aja? Dan yang kedua, tahu AVI Linux nggak? Oke, buat pertanyaan Rama, aneh pribadi sih belum tahu ya. Jadi belum sampai sejauh itu buat pemahaman Linux aneh. Mungkin ada teman-teman yang mungkin lebih paham bisa bantu jawab gitu ya, karena aneh nggak nyampe situ sih. Buat materi pertemuan ini juga kita repositorinya ini hanya manajemen software ya, jadi kayak install, uninstall, terus yang selanjutnya itu ada update dan lain-lain gitu ya, melalui apt dpkg. Nah, kalau repositori yang lain, aneh nggak tahu sih kalau perbedaan apt sama dpkg sih ada perbedaannya ya. Tadi yang udah dijelasin. Nah, kalau perbedaan ini aneh kurang tahu. Wallahu alam, mungkin ada yang lebih tahu, silakan gitu ya. Nah itu mungkin bisa dilempar nanti ya. Dari pertemuan ini, setelah pertemuan ini bisa kita lempar pertanyaan ini ke grup untuk CNF. Pasti ada yang bisa jawab sih di situ. Oke, yang kedua dari Mas Fakirul Akmal, apa perbedaan sudo apt min-get update dengan sudo apt update? Karena di beberapa case saya pernah gagal jalanin perintah salah satu dari itu. Dan yang kedua, kenapa harus pakai sudo? Apakah Linux memang butuh super user untuk install, update atau upgrade? Soalnya males ngetik password. Oke. Pertanyaan bagus ya. Perbedaan sudo apt get update sama sudo apt update. Nah ini balik lagi ke basicnya, apa istilahnya, perintah masing-masing install. Biasanya kan ada yang harus update dulu, ada yang langsung install. Contoh gini, tadi kita install VLC ya. Kalau kita nggak diupdate dulu, kayak kan sudah PT update dulu, mana ya? Ini pertama kan kita sudah PT update dulu, baru perintah sudah PT install VLC. Nah ini coba pernah nggak sih kita install suatu aplikasi tapi nggak diupdate dulu, itu hasilnya bakal gimana gitu? Itu mungkin bisa jadi kayak semacam apa sebenarnya buat kita bertanya-tanya dan kita coba gitu ya. Kalau aneh pribadi lebih sering langsung ikutin yang ada di website itu, yang dari sumber itu caranya gimana, itu langsung aneh ikutin, terus jalanin gitu ya. Nah kalau perbedaan coba kita searching dulu ya perbedaannya apa. Ini ada jawaban sih, perbedaan sudo apt get update dan yang update. Nah ini ada nih, ada apt get update, upgrade, dan disk upgrade. Nah ini bisa kita cari, dan mungkin ini pembahasan tersendiri ya. apt get update itu untuk apa, terus apt get upgrade ada juga, terus apt get distro upgrade ini buat itu. Jadi update-nya ini kayak semacam merefresh dulu gitu aplikasi yang ada. Jadi sistem di Linux mungkin ya, jadi udah terupdate semua, baru kita bisa install aplikasi baru. Mungkin seperti itu sih. Tapi kalau perbedaan lebih mendasar mungkin bisa cari tahu sendiri gitu. Yang kedua, kenapa harus pakai super user? Nah ini lebih kepada mungkin di materi sebelumnya ya, ada kayak root dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini salah satu sistem keamanan di Linux juga ya kalau menurut Ane ya. Jadi ketika kita menginstal suatu aplikasi itu butuh akses gitu.
Nah, ini akses seperti inilah yang mungkin diperlukan ketika kita menginstal suatu aplikasi gitu. Ya, jadi mungkin salah satu sistem keamanan sih kalau menurut Ane. Tapi selebihnya buat teori lain yang mungkin ada di materi lain gitu ya. Sudo. Atau kayak gini deh. Kalau kita malas ketik sudo itu ada jalan pintasnya ya. Kayak kita ketik sudo apa ya? Supaya kita nggak terus-terus ketik sudo gitu kayak. Misalkan sudo, kalau nggak salah ya sudosu gitu. Nah, ini kita langsung root gitu, langsung jadi root. Nah, buat perintah-perintah seterusnya itu kita nggak usah ketik sudo lagi gitu. Kayak kan tadi sudah apt install VLC. Kita nggak perlu ngetik sudo lagi karena kita sudah dalam mode root. Ini berubah mode ya istilahnya ya. Nah, terus langsung aja ketik apt install VLC gitu. Nah, ini langsung ke install gitu. Karena kita udah dalam mode root gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke buat sudo gitu ya, lebih ke ini akses gitu dan keamanan kalau menurut Ani ya. Dan ini versi rootnya gitu sudo. Jadi kedepannya nggak pakai sudo lagi. Ada juga sebenarnya caranya kayak mengganti sudo jadi kayak misalkan kita iseng-iseng lah kayak jadi pakai alias gitu. Nah itu bisa diketikin perintahnya kayak gitu. Jadi nanti ada aliasnya kayak kita nggak ngetik sudo tapi ngetik kayak misalkan contoh ya Messi gitu. Messi download Messi install VLC apt install VLC gitu. Nah, itu Messi-nya ini sebagai alias dari sudo itu ada perintahnya jadi kayak buat versi ini sih iseng-iseng juga kayak gitu. Ada teknik yang aneh pernah lihat di internet kayak gitu sih. Begitu buat Fakirul Akmal ya. Semoga menjawab. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman semua yang tadi sudah dijelaskan dan dipraktekkan dari Mas Adian. Mungkin tadi ada beberapa yang sudah terjawab dan mungkin ada pertanyaan yang belum, mungkin bisa didiskusikan nanti di grup. Ya, jadi kan yang hadir ini ya kita mungkin masih ada beberapa kekurangan atau pemahamannya masih kurang. Nah, it's okay, nggak apa-apa. Nah, yang paling penting tuh diskusi sebenarnya, diskusi di grup itu, karena di sana banyak yang lebih tinggi dari kita lah gitu. Banyak yang expert pengalaman hidupnya lebih expert gitu. Oke. Mungkin apakah udah selesai Mas saja? Ya, di sini sebentar. Oh ya udah ini ya. Ya, sisa 3 menit. Nah ini mungkin tadi ya feedback udah ya tadi udah jelasin ya. Ya, ini apa-apa. Sebagai penutup, Aneh mohon maaf jika misalkan ada kekurangan dari penjelasan dan sebagainya. Mungkin banyak ya buat apa istilahnya buat belajar dari internet atau dari master yang lain. Di sini kan Aneh juga sebagai semacam pemateri yang kita sama-sama sharing gitulah buat ilmu gitu. Dan di sini Aneh menyampaikan materi ini ya juga karena untuk membuat ilmu menjadi bermanfaat gitu. Jadi ya belajar juga sebenarnya di sini gitu. Jadi insya Allah kedepannya kita bisa sama-sama saling diskusi dan bertanya jawab sebagaimana pengguna user Linux yang lainnya gitu. Ada pertanyaan problem A misalkan, itu udah ada jawabannya di tahun 2004 dan 2000 dan udah ada dari lampau lah gitu. Jadi itu kayak semacam budaya, kita harus menjadikan diskusi itu sebagai budaya gitu. Dan problem solving itu sebenarnya ada kepuasan tersendiri gitu ketika kita menyelesaikan suatu masalah bersama-sama gitu ya. Jawabannya udah ketemu nih, Pak. Kita pasti seneng kayak gitu. Gitulah. Mungkin cukup sekian dari Aneh. Kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adian yang sudah sangat luar biasa dalam menjelaskan materi ngoprek pada malam hari ini. Dari ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, semoga dari peserta bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari dalam menggunakan sistem Linux. Oke.
Mungkin untuk setelah sekarang mungkin kita bisa sesi foto bareng. Mungkin yang bisa on cam bisa menyalakan kameranya. Oke, Mas Iqbal. Oke. Ada lagi? Mas Akbar? Ya, nggak apa-apa. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, sip. Oke. Oke. Terima kasih kepada Mas Hadian khususnya yang sudah menjelaskan materi ngoprek pada malam hari ini, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Dan mari kita tutup dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat semuanya ya. Izin pamit.